إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Sifatul Mar'ah As-Salihah. Dan hari ini kita akan membahas poin karakteristik orang-orang saleh. Di antara yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, di antaranya ciri-ciri orang saleh adalah rajin menuntut ilmu. Di antara ciri-ciri orang saleh tidak mengedepankan hawa nafsu daripada dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri-ciri orang saleh mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari dan ketahui. Dan di antara ciri-ciri orang saleh adalah sebagaimana yang kita pelajari kemarin, yaitu mempunyai ghairah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita akan mempelajari karakteristik yang selanjutnya. Di antara ciri-ciri orang saleh adalah at-tahalli bi zinati taqwa, berhias dengan perhiasan taqwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, والتقوى عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. Yang diinginkan dari taqwa adalah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang dalam agamanya. Dan perlu diketahui bahwasanya taqwa itu tempatnya di dalam hati. Taqwa itu tempatnya di dalam hati. Akhraja Muslim fi sahihih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Al-Imam Muslim telah mengeluarkan suatu hadis yang sahih melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bay'in ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yahqiruh. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'ala al-muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling berbuat curang, janganlah kalian saling membelakangi, jangan pula kalian menjual dagangan orang lain di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Sungguh seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya, tidak merendahkannya, tidak meremehkannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini inti daripada hadis dan pembicaraan kita. At-taqwa hahuna, taqwa itu di sini, kata Nabi. Nabi menunjuk dan mengatakannya 3 kali, taqwa itu di sini, taqwa itu di sini, taqwa itu di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada dadanya, dan Nabi mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan buruk, cukuplah seorang itu dikatakan jelek ketika dia merendahkan muslim yang lain, ketika dia menghinakan muslim yang lain. Setiap muslim atas muslim yang lain haram
darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas, dan kehormatannya diinjak-injak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini hadis yang sahih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal hingga akhirnya. Betapa pentingnya persaudaraan ukhuwah antara kita. Jangan sampai ada di antara kita yang membenci tanpa alasan, yang mencintai karena maksud-maksud tujuan-tujuan dunia ataupun hal-hal yang tidak baik. Dan demikian pula janganlah seorang itu berbuat curang kepada saudaranya, dan jangan pula dia berbuat buruk ataupun menghinakan saudaranya. Karena cukuplah seorang itu dikatakan buruk, tidak beradab, tidak mempunyai akhlak, orang yang jelek, orang yang sangat bobrok akhlaknya, ketika dia menghinakan saudaranya, merendahkan dan meremehkannya, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling tinggi, merasa diri yang paling segala-galanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan inti daripada takwa, kata Nabi, takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Takwa itu di hati. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hati itu berada di dalam dada. Hati itu berada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 46, "Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Allati fis sudur. Maka ini menunjukkan bahwasanya hati itu ada di dalam dada, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bukan mata-mata mereka yang buta, namun yang buta adalah hatinya, yaitu hati yang ada di dalam dada. Allah menegaskan bahwasanya hati ada dalam dada, sebagaimana yang diisyaratkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Wa kathiran ma ya'muru Allahu 'azza wa jalla 'ibadahul mu'minin as-salihin bittaqwa. Dan sungguh sangat banyak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, orang-orang saleh, agar senantiasa bertakwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu di mana seorang itu membawa amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa membuktikan, mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mendekat mengamalkan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taslim terhadap hukum-hukum Allah, taslim terhadap peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan menerapkan semuanya dengan baik, dan itu dilandaskan atas karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil yang memerintahkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua wahai orang-orang yang beriman, wa qulu qawlan sadida, dan berucaplah dengan ucapan yang benar, dengan ucapan yang tepat. Jangan kalian berbicara dengan pembicaraan yang dusta, dengan pembicaraan mengolok-olok, dengan pembicaraan yang dapat memanas atau membuat suasana menjadi tidak baik. Maka ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana
Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan benar, yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan kalian, memperbaiki amalan-amalan kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, melakukan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh dia telah berhasil, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 102, di mana Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian wafat, jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah terhadap takdir Allah, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankannya tanpa menolaknya satu syariat pun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang lain sangatlah banyak. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa, karena dia adalah perintah yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana wasiat yang terpenting, wasiat yang paling sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallah. Banyak dalam lafaz-lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi ketika ingin menyampaikan wasiat, di antara wasiat yang paling pertama disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah jalla fi ula. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Tinggalkanlah sisa-sisa riba. Jangan ada orang yang beranggapan bahwa memakan riba sedikit tidak mengapa. Memakan riba sedikit tidak mengapa. Jatuh ke dalam perbuatan riba kalau sedikit tidak mengapa. Perlu diketahui bahwasanya setiap larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencangkup maupun banyak ataupun yang sedikit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang telah aku larang maka tolong dijauhi. Apa yang aku larang jauhi. Namun larangan di sini yang perlu kita perhatikan adalah perkara-perkara yang banyak atau perkara-perkara yang sedikit. Ya. Walaupun dia sedikit masuk, maka tetap itu larangan dari Allah dan Rasulnya. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa daripada riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian benar-benar beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang lain sangatlah banyak, yang mungkin tidak kita baca semua, ya, dalil-dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa bertakwa, berhias dengan perhiasan takwa, ya, agar kita bisa bercermin apakah diri kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa atau belum. Wala yumkin an yakuna ahad minal muttaqin hatta yattasif bi sifatihim. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi bagian orang-orang yang bertakwa sampai dia mempunyai salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu punya ciri-cirinya. Ya. Wa min hadhihi sifat, dan di antara sifat-sifat orang yang bertakwa, maka poin ini poin yang penting. Kita harus tahu bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar pengakuan, saya bertakwa, saya takut kepada Allah, saya khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ibadatullahi azza wa jalla.
Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri yang pertama, senantiasa setia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah semata. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri yang paling besar. Ketika seorang dia mengatakan, saya bertakwa, namun di sisi lain dia beribadah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, maka apa yang dia katakan adalah kedustaan. Sungguh dia bukan orang-orang yang bertakwa. Karena takwa tidak bisa diukur dengan pakaian. Takwa tidak bisa diukur dengan penampilan. Tapi takwa diukur dengan hakikat amalan seseorang itu. Apakah amalannya benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, atau amalannya itu menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, terkhusus dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia benar-benar beribadah kepada Allah, meluruskan, membenarkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bertakwa adalah orang yang paling takut, dan dia sangat khawatir kalau dia mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berbuat syirik berarti dia telah mengkhianati Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah berdusta terhadap syahadat yang pernah ia ucapkan, yang senantiasa dia ucapkan, dan janji-janjinya semuanya adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian seluruhnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Yang perlu diketahui jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 21 adalah ayat pertama kali yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari urutan juz yang pertama sampai 30. Maka ayat ini ayat yang pertama, perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang itu hanya beribadah, menyembah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan seluruh ibadahnya kepada Allah. Ketika ada satu ibadah saja yang dia selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan kita ketahui bersama bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah mengatakan Alif Lam Mim, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada al-ghaib dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak, mereka belanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri orang beriman yaitu yang beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan sebelummu, dan kepada akhirat mereka juga yakin terhadap apa yang telah Allah janjikan. Ulaika ala hudan min rabbihim, di mana mereka orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang senantiasa beruntung karena mereka berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Jalla fi'ula. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah
orang-orang yang beriman kepada ghaib. Apa itu beriman kepada ghaib? Beriman kepada seluruh hal-hal yang ghaib, namun hal yang paling ghaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sesuatu yang paling ghaib di dunia ini, dan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang ghaib. Maka inilah kekuatan iman, inilah keimanan di mana seorang bisa beriman kepada Sang Khaliq dalam keadaan dia tidak bisa melihat Sang Khaliq itu di dunia, namun dia percaya dan beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghaib. Nah, permasalahan beriman kepada hal yang ghaib ini sangatlah penting, berefek kepada amalan-amalan lainnya. Di antara alasan, di antara sebab kenapa banyak orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terbesar kenapa seseorang itu banyak melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, yang dia lakukan malah demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan yang seperti ini dan seperti ini, namun dia malah menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab terbesar adalah karena dia tidak beriman terhadap hal yang ghaib. Di antara hal yang ghaib adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, thawab, ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kasus contoh, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Nabi menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah ke masjid bagi kaum lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul ma'al jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Bahwa salat ke masjid, salat berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Namun kita melihat siapa orang-orang yang mau mengambil keutamaan ini? Orang yang mau mengambil keutamaan ini hanya orang-orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Namun orang-orang yang tidak beriman kepada yang ghaib, dia tidak mau mengambil janji-janji ini, mengambil keutamaan ini. Kenapa? Dia merasa nggak nampak. Namun kalau dalam permasalahan-permasalahan dunia, ya kegiatan-kegiatan dunia, undangan-undangan, kemudian acara-acara yang sifatnya itu nampak hasilnya kalau dia datang, nampak hasilnya kalau dia menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Kita lihat betapa ramainya orang-orang ya, ketika menghadiri acara-acara, bahkan terkadang acara-acara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mau datang. Kenapa? Karena nampak yang akan mereka dapat, terlihat apa yang mereka dapat. Sedangkan pahala 27 derajat itu tidak nampak. Hanya orang-orang yang beriman terhadap ghaib saja mereka mau datang dan menggapai pahala janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena di antara sebab terbesar adalah mereka tidak beriman kepada hal yang ghaib, karena prioritas hidupnya adalah dunia bukan akhirat. Ya. Namun kalau kita rubah, sekiranya kita mengatakan setiap seseorang itu melakukan salat atau dia datang ke masjid akan mendapatkan demikian-demikian imbalan-imbalan yang nampak, pasti manusia akan banyak datang ke masjid. Kenapa? Karena yang dia dapat itu nyata, langsung dia lihat, nampak. Namun pahala tidak dia dapatkan. Namun pahala tidak bisa dia lihat, sehingga tidak pernah tergiur. Walaupun banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang datang ke majelis ilmu, orang-orang yang menunaikan salat di masjid, keutamaan-keutamaan yang banyak. Tapi kenapa orang tidak mau berlomba-lomba mendapatkan keutamaan tersebut? Jawabannya itu karena sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak nampak di dunia, dan mereka kurang yakin terhadap hal yang gaib berupa thawab dari Allah Subhanahu wa taala. Coba acara-acara undangan, coba acara-acara makan, pasti semua orang datang beramai-ramai. Kenapa? Jelas yang akan mereka dapat di acara tersebut, jelas. Aku akan dapat ini, aku bisa makan ini, aku bisa menikmati ini, aku akan mendapatkan ini, hadiah ini, dan lain semacamnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala harus kita percayai. Alladzina yu'minuna bil ghaib,
Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada hal yang ghaib. Hal yang ghaib banyak, Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah janjikan. Hal yang ghaib di antaranya adalah malaikat. Hal yang ghaib di antara perkara-perkara yang sifatnya tidak pernah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kiamat, seperti kabar-kabar berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ghaib tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikat bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun semua itu harus kita imani sebagaimana datangnya. Wa yuqimus shalah, dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dia mendirikan salat. Mendirikan salat, bukan menjadikan salat itu hanya sekedar aktivitas rutinitas setiap harinya. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat. Hanya sekedar rutinitas, atau dia lakukan ya, bukan karena takut kepada Allah, tapi takut karena kepada manusia, takut terhadap ancaman-ancaman manusia. Ya, dia melakukannya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin tenar namanya dan semacamnya. Maka orang yang seperti ini bukan mendirikan salat, ya, tapi malah telah merobohkan ya agamanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia memberikan, ya, menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Jadi orang di antara ciri-ciri orang bertakwa adalah gemar dalam memberi, ya, senang untuk memberi, senang dalam berbagi apa yang telah ia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri-ciri orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Dia beriman, dan beriman pula dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang gaib pula, dan kepada akhirat mereka yakin. Jadi itulah di antara ciri-ciri orang bertakwa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri-ciri yang lain, ciri-ciri orang bertakwa adalah puasa. Dia melakukan puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, kami telah mewajibkan atas kalian puasa sebagaimana kami telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini puasa Ramadan. Namun masuk di dalamnya, ya, maksud as-shaum di sini, ciri-ciri orang bertakwa adalah berpuasa, di antaranya juga berpuasa sunnah. Kalau berpuasa wajib jelas, semua kaum muslimin harus berpuasa ketika waktu puasa wajib itu datang. Ketika bulan Ramadan itu datang, dia harus memuliakan Ramadan. Dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan itu, yaitu berpuasa penuh sebulan di bulan Ramadan. Namun ciri-ciri orang bertakwa di sini adalah shaum, termasuk juga puasa-puasa sunnah. Dan puasa-puasa sunnah sangatlah banyak yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin dan Kamis, puasa Baid setiap 3 hari setiap bulannya. Yang paling afdal di tanggal 13, 14, 15, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Dan di sini juga kita memperingatkan agar kaum muslimin tidak bermudah-mudahan di dalam menentukan puasa-puasa sunnah atau berpuasa sunnah sesuka hatinya. Artinya, ya, menentukan suatu hari, menentukan suatu waktu, mengkhususkan, ya, dengan tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu untuk berpuasa dalam hal-hal yang tidak pernah ditunjuki ataupun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah semuanya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia termasuk syarat agar diterimanya ibadah. Karena syarat diterimanya ibadah di antaranya adalah ibadah tersebut harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti manhaj yang benar. Meniti manhaj yang benar dan membuang jauh-jauh sifat hizbiyah dan sifat tidak ingin bersatu dengan kaum muslimin di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini termasuk ciri-ciri orang bertakwa. Kita bisa melihat mana orang-orang yang mau meniti jalannya para salaf, mana orang-orang yang mau berakidah sesuai dengan akidahnya salaf, berjalan sesuai dengan metode manhajnya para salaf, manhaj yang benar. Dan
tidak menjadi ataupun masuk ke dalam golongan-golongan hizbiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, maka ikutilah jalanku ini yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain itu dapat mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah, dari jalan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang lurus. Dzalikum wassaakum bih, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, dia mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalannya para salafus saleh, beragama sesuai dengan agamanya Nabi, beribadah sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu yang ia tempuh, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang. Ketika dia diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, beginilah jalan yang lurus, dia malah mengatakan, namun nenek moyang kami telah mengajarkan kami ya ratusan tahun yang lalu seperti ini, seperti ini. Inilah peninggalan warisan dari nenek moyang kami. Semuanya dihapuskan ketika berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika tradisinya, peninggalan nenek moyangnya, ajaran-ajaran yang ditinggal oleh bapak-bapaknya, semua itu apabila bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, harus ditolak. Tradisi-tradisi tersebut yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mau bagaimanapun, yang namanya syariat Allah dan Rasulnya tetap yang paling mulia, yang paling teratas, yang paling tertinggi, dialah yang benar. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan kebenaran itu hanya satu. Sehingga dalam ayat ini dalam surah Al-An'am Allah menyebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, maka ikuti jalan ini. Jalan yang hanya satu, tidak berbilang. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, menunjukkan bahwasanya jalan yang sesat, jalan yang salah, jalannya para hawa nafsu itu sangatlah banyak, sangatlah banyak. Sehingga orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak belajar, dia akan bingung, dia akan terombang-ambing, mana yang benar, mana yang sesuai, mana yang sesuai dengan agama ini, mana yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika dia tidak menuntut ilmu, ketika dia tidak duduk di majelis ilmu, ketika tidak belajar dengan benar, dia akan goncang, dia akan bimbang. Yang ini mengatakan demikian, duduk di majelis ini mengatakan demikian, duduk di majelis satunya mengatakan demikian. Kenapa? Di antara sebabnya karena dia tidak memilih-milih di dalam majelis, sembarangan di dalam duduk majelis ilmu, sehingga akhirnya bencana pun menimpa dirinya, bingung sendiri, galau sendiri. Kenapa? Karena tidak memperhatikan kepada siapa dia belajar. Karena jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang keliru itu sangatlah banyak. Sehingga Allah katakan, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena dapat mencerai-beraikan kalian dari jalan yang benar ini. Karena jalan yang benar itu hanya satu, tempuhlah, carilah, pelajari, dan ikuti jalan yang benar itu yang cuma hanya satu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa yang selanjutnya adalah ittiba'il Qur'anil 'azim wal ihtimam bihi tilawatan wa tadabburan wa fahman. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'anul 'azim, dan perhatian terhadap Al-Qur'an dari sisi membacanya. Wa tadabburan, dan bagaimana dia mentadabburi Al-Quran, dan bagaimana dia memahami Al-Quranul Karim. Jadi ini diantara ciri-ciri orang yang bertakwa, mengikuti Al-Quran, percaya semua apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ihtimam, perhatian terhadap mempelajari Al-Quran. Jangan sampai ada seorang muslim, jangan sampai dia mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya muslim, saya ahlu sunnah, tapi tidak bisa baca Quran, tapi tidak becus membaca kalam Allah, tidak pernah belajar Al-Quran, maka
dia harus mempelajari Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin seorang muslim tidak bisa baca Quran? Bagaimana mungkin orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi-Nya, cinta kepada agama ini, dan ingin memperjuangkan agama ini, namun dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Maka ini sungguh kekeliruan yang luar biasa. Maka orang yang bertakwa dia harus pintar di dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pintar di dalam membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat Al-Kiramil Bararah, bersama para malaikat, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mempelajari makna-makna yang ada dalam Al-Quran, memahaminya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafun saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah beberapa poin yang penting yang harus kita ketahui. Bagaimana jalannya orang-orang yang bertakwa itu? Maka tempuhlah jalan orang-orang yang bertakwa. Ya, jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Di antara amalan yang baik yang harus disegerakan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bergegaslah kepada ampunan Rabb kalian yang Allah Subhanahu wa taala memiliki surga yang surganya seluas langit dan bumi, yang semua itu u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kalau ingin bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa, di antara poinnya bergegas untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga di antara ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun, merasa diri orang yang banyak salah, banyak dosa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Siapapun dia, baik dia orang yang banyak ibadahnya, dikenal sebagai seorang ustaz, dikenal sebagai seorang syekh, ulama, tapi tetap yang namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Pasti tidak akan pernah selamat dari yang namanya kesalahan. Sedikit banyaknya dia akan terjatuh ke dalam kesalahan. Kalaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa setiap harinya meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita lebih lagi daripada itu, karena kita tentunya orang yang sangat bergelimang kepada dosa, dan dosa itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib-aib kita banyak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita banyak telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dosa itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aib itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita. Tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar aib-aib kita. Maka di sini jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, menjaga aib saudaranya. Menjaga, menutupi aib saudaranya. Dia tahu temannya si fulan pernah berbuat demikian, pernah terjatuh ke dalam kesalahan, pernah melakukan suatu dosa yang mana apabila orang melihat atau mengetahui dosa yang dia lakukan, pasti semua orang akan menjauh dari dirinya. Tapi dia tahu, dan dia tahu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan dan memerintahkan agar seorang itu menutup aib saudaranya. Kalaulah setiap orang itu bocor, senantiasa membuka aib orang lain, maka apa yang terjadi? Tidak ada kerukunan hidup, dan Allah Subhanahu wa taala kelak juga akan membongkar semua aib-aibnya. Al-jaza' min jinsil amal. Orang yang suka membongkar aib orang lain, maka lihatlah kelak aibnya juga akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang Allah kehendaki, dengan cara-cara yang mungkin kita tidak sadar, kita tidak tahu, tiba-tiba orang-orang telah menjauh dari kita. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan antum semuanya, dan senantiasa memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk bisa meniti jalan yang benar, terus istiqamah di jalan yang benar,
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang, mempelajari karakteristik atau ciri-ciri orang saleh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.